Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik. Bukan bermaksud ngomporin ya. Inilah berita yang paling saya tunggu selama ini. Selama 2 tahun saya mengelola channel ini, inilah berita yang paling saya tunggu gitu ya. Begini loh, kenapa? Saya pernah kan cerita ya, di salah satu atau di salah 2 konten saya bahwa ketika Bapak Presiden SBY dan Yusuf Kala menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, saya pernah menggugat beliau berdua. Ya. 3 menterinya, 2 menteri lah, yang satu lagi pejabat setara menteri, dan 12 perusahaan jalan tol. Ya, saya gugat dalam gugatan class action yang walaupun terakhir diganti menjadi gugatan lawsuit, citizen lawsuit. Anda boleh cek lah di Google lah ya. Ketik nama saya lengkap, terus Anda kasih spasi SBY, spasi JK. Di situ berita saya banyak. Waktu itu saya tanya pengacara saya, loh kenapa saya harus menggugat Pak SBY, Pak JK, 2 menterinya, dan 1 pejabat setara menteri, dan 12 perusahaan jalan tol. Padahal saya hanya bermasalah dengan jalan tol. Panjang lah ya ceritanya ya. Pengacara saya memberikan ide, betul Pak, tapi ini semua terjadi karena pemerintah lalai. Pemerintah tidak bisa mengelola departemen-departemen atau kementerian-kementerian yang harusnya mengontrol fungsi jalan tol itu gitu. Jadi, kepala negara ikut bertanggung jawab. Saya bilang, gila loh, masa gue tuntut presiden? Ya sudah Pak, pokoknya ini struktur hukumnya sudah benar. Setelah saya pelajari memang dimungkinkan. Nah, ini muncullah gugatan seperti itu, yang digugat bukan koperasinya. Yang digugat kementeriannya, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, di mana Bapak Menterinya adalah Pak Teten Mas Duki. Ya. Dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini menarik ya. Ini yang saya tunggu. Kenapa? Ya sekali lagi ya, bukan bermaksud ngomporin ya. Iya, ini benar, nggak salah ini. Kenapa? Karena mereka merasa Kementerian Koperasi dan UKM, dalam hal ini yang diwakili oleh menterinya Pak Teten Mas Duki, dan OJK lalai dalam mengawasi masalah yang terjadi di koperasi simpan pinjam. Nah, uniknya, ini munculnya dari kasus lain lagi. Apa itu? Baru saya dengar juga nih namanya ya, mungkin sudah lama sih ya, tapi baru muncul di atensi atau pemikiran saya atau perhatian saya setelah Pak Teten Mas Duki digugat ini sama OJK gitu ya. Nah, ini kasusnya apa? Kasus Koperasi Simpan Pinjam atau KSP lah, Praciko Inti Sejahtera. Ya. Koperasi Simpan Pinjam Praciko, ya bacanya Praciko atau Pracico lah ya. Praciko Inti Sejahtera. Ya. Dan juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh badan yang sama, yaitu Praciko Inti Utama. Nah, 2 koperasi ini menjadi tergugat ya, selain Bapak Menteri dan OJK, ya. Nah, ini berita dari Trend Asia ya. Mereka mendapatkan informasi ini dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri. Jadi sebenarnya sudah digugat, tapi ini mereka mendapatkan beritanya dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Nah, gugatan itu dilakukan oleh siapa? Nah, ini ada berapa orang ya? Saya lihat ada 1, 2, 3 orang yang menggugat. Yang pertama namanya Mimi Mariana Yaslim. Mimi Mariana Yaslim, pasti seorang ibu lah ya. Yang kedua,
Lucy Shirley Assah, ibu juga. Yang ketiga, Yanti Dahlia Husin, ibu juga. Jadi 3 orang emak-emak ini, wah ini, menggugat Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, dan OJK. Dan juga 2 badan itu, Koperasi Simpan Pinjam Praciko Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Praciko Inti Sejahtera. Inti Utama, kalau yang Syariah. Wah, hebat nih 3 emak-emak ini ya. Nah, mereka menunjuk pengacara yaitu Yeremia Bobi Kailimang ya sebagai kuasa hukumnya. Gugatan itu sudah didaftarkan pada 17 Februari 2023. Baru. Ya, belum seminggu ini. Nah, di gugatan itu katanya para penggugat menyebut Menteri Koperasi dan OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan, melakukan pembiaran, dan tidak menjalankan kewajiban pengawasan dengan baik. Nah, ini yang selama ini sering saya sebut. Mana fungsinya itu? Iya benar ini. Konstruksi hukumnya sudah benar. Digugatnya karena disebut Menteri Koperasi ini dan sekaligus OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan, tidak melakukan pengawasan dengan baik dan melakukan pembiaran. Ini menurut gugatannya loh, bukan kata-kata saya loh ya. Dan juga katanya tidak ada upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan koperasi simpan pinjam Praciko ini. Dan juga yang koperasi syariahnya gitu ya. Nggak ada katanya. Aduh, ini menarik ya. Nah, dikatakan akibat pembiaran itu, menurut penggugat gitu ya, mereka mengalami kerugian material berupa dana simpanan yang ya istilahnya mereka punya dana simpanan berjangka di sana ya, yang belum bisa ditarik ya, padahal mereka punya sertifikat simpanan berjangka, sertifikat simpanan berjangka 2, sertifikat simpanan berjangka 3 dan juga sertifikat simpanan berjangka 4, 5. Waduh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang telah jatuh tempo totalnya sebesar hampir 7,5 miliar lah ya. Menarik ya? Menarik. Nah, kemudian juga dia menggugat kerugian, mengklaim ya, kerugian lain yaitu bunganya. Kan harus ada bunga kan? Dijanjikan ada bunga ya yang harus diterima. Nah, kerugian yang bunga yang belum diterima ini sekitar 200 jutaan. 200 jutaan ya. Maka para penggugat ini meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan mereka. Ya. Wah, ini ada satu hal yang menarik nih. Katanya, ini bukan pertama kali Ibu Mimi Mariana dan kawan-kawan katanya menggugat Menteri Koperasi, OJK maupun KSP Praciko atas kasus gagal bayarnya koperasi ini. Sebelumnya mereka juga sudah pernah menggugat, yaitu pada tanggal 10 Januari di awal tahun gitu ya, dengan isi tuntutan yang sama. Jadi ini sudah kedua kali dituntut ya. Hebat nih ibu-ibu ini. Nah, ini baru berita menarik ya. Nah, intinya KSP Praciko ini dan yang syariahnya lah gitu ya, sudah gagal bayar sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020 ya. 2 anggota koperasinya ya, yaitu Esmeralda Supraba dan Esther Siti Widayanti sempat melayangkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ya ke pengadilan niaga. Namun homologasi dan hasil PKPU itu tak dijalankan. Pemilik koperasinya ini pun sekarang lenyap, tidak tahu rimbanya. Mantap ya. Mantap banget. Ya itulah. Maka dari itu jangan heran kalau orang-orang sekarang sudah kehilangan kepercayaan lagi kepada koperasi. Ya. Iyalah. Kalau semua orang jadi hilang kepercayaan sama koperasi, apa itu kasus Indosurya, Praciko, dan lain-lain lagi. Sejahtera Bersama. Lama-lama orang nggak percaya sama koperasi gitu ya. Siapa lagi yang mau taruh uangnya di koperasi? Walaupun koperasi biasanya memberikan imbal bunga yang lebih tinggi dari bank, ya. Nah, ini CNN juga memberitakan hal yang sama, ya, digugat sekitar 7,4 miliar, ya. Astaga, ya, Teten Mas Duki dan OJK, ya. Ya, diajukan oleh ibu-ibu tadi, 3 ibu-ibu, ya.
Jadi samalah digugat karena dianggap tidak melakukan pengawasan, tidak menjalankan kewajibannya lah dengan baik, tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan koperasi simpan pinjam Praciko ini, ya. Sehingga mereka merasa karena pembiaran itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian tadi. Yang tadi sertifikat simpanan Benjaka 1, 2, 3, 4, 5 dan bunganya juga nggak bisa ditarik, ya. Nah, sini menariknya katanya CNN, ya, berupaya katanya menghubungi Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Sabadi selaku utusan dari Teten dan juru bicara OJK Sekar Putih Jarod, ya. CNN dalam hal ini dia meminta keterangan lebih lanjut ya mengenai gugatan ini, tapi kata CNN dia sampai sekarang belum mendapatkan responnya, ya. Nah ini tambahan informasi, ya. KSP Praciko Inti Sejahtera dan KSP Pembiayaan Syariah Praciko Inti Utama merupakan 2 dari 8 koperasi simpan pinjam yang merugikan negara sebesar 26 triliun. Rasanya lebih dah Pak, karena kan Indosuria saja 106 triliun. Oh, maksudnya 26 triliun ini kerugian negara, yang 106 yang Indosuria kerugian nasabah, yang 26 triliun kerugian negaranya apa? Saya nggak tahu di sini ya, karena nggak disebutkan. Nah, dari 2 ini ya, yang paling besar kan ada 8 nih kata Pak Teten ya. 2 ini yang di kasus ini yaitu KSP Praciko Inti Sejahtera dan KSP Pembiayaan Syariah Praciko Inti Utama. Kan ada 8, 6-nya lagi apa? Nah, 6-nya lagi disebut di sini, yaitu KSP Sejahtera Bersama yang beberapa hari lalu baru saya bahas, yang dimana Pak Jokowi kena tipu gitu ya, bahkan memberikan lencana apa itu penghargaan kepada pengurusnya, padahal itu diberikan penghargaan gara-gara cuman neraca palsu, dapat penghargaan. Terus yang paling besar KSP Indosuria. Apalagi? Ada lagi nih KSP Inti Dana. Apalagi Koperasi Jasa Wahana Berkas Sentosa. Apalagi KSP 5 Garuda. Astaga. Dan terakhir KSP Timur Pratama Indonesia. Capek deh. Ya. Nah, inilah yang membuat ibu-ibu ini kesal lah ya. Dan digugatlah itu Kementerian dan juga OJK. Nah, di sini kalau kita lihat di berita Kontan Koedi juga sama lah ya. Jadi ini beritanya sah lah gitu ya. Ya, digugat oleh ibu-ibu dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jadi yang saya bisa komentari adalah inilah gugatan yang paling saya tunggu. Sekali lagi ya, saya bukan bermaksud ngomporin ya. Ini hak Anda kalau Anda sebagai nasabah yang dirugikan, Anda punya hak kok menuntut seperti ini gitu ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.